Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopan Raini. Kali ini saya akan membahas mengenai hakikat perencanaan pembelajaran matematika. Yang pertama, perencanaan. Setiap orang pasti pernah melakukan perencanaan atau planning. Tanpa disadari, dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita sudah membuat sebuah perencanaan. Sebagai contoh, perencanaan singkat. Ketika ingin tidur, kita berencana besok ingin bangun pukul 5 pagi, beribadah, mandi, sarapan, lalu pergi ke kantor. Sama halnya dengan di dunia kerja atau organisasi. Sudah pasti memiliki sebuah perencanaan yang bahkan terkoordinasi dan dilakukan dengan baik. Mulai dengan perencanaan harian dan menuliskan di sebuah memo atau buku agar perencanaan berjalan dengan efektif. Agar kegiatan sebuah organisasi atau perusahaan dapat berjalan dengan baik, sangat diperlukan adanya perencanaan. Perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan serta dianggap perlu untuk mencapai hasil terbaik. Adapun pengertian perencanaan adalah cara berpikir mengenai persoalan-persoalan sosial dan ekonomi, terutama yang berorientasi pada masa mendatang, berkembang dengan hubungan antara tujuan dan keputusan-keputusan kolektif, dan mengusahakan kebijakan dan program. Yang selanjutnya, ciri-ciri pokok dari perencanaan umum mencakup serangkaian tindakan berurutan yang ditujukan pada pemecahan persoalan-persoalan pada masa yang akan datang, dan semua perencanaan mencakup suatu proses yang berurutan yang dapat diwujudkan sebagai konsep dan sebuah tahapan. Definisi perencanaan dimukakan oleh Erlis Wandi pada tahun 2011 adalah secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi dan kemudian menyajikan dengan jelas dengan strategi-strategi, taktik, dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Adapun tahapan yang dilalui dalam perencanaan adalah perumusan tujuan dan sasaran khusus, proyeksi keadaan di masa akan datang, pencarian dan penilaian berbagai alternatif, penyusunan rencana terpilih. Yang selanjutnya ada syarat-syarat perencanaan yang baik. Yang pertama, logis, realistik, sederhana, sistematik, objektif, fleksibel, manfaat, optimis, dan efisiensi. Yang selanjutnya ada faktor-faktor dasar perencanaan. Yang pertama, sumber daya maupun sumber daya alam, manusia, modal, teknologi. Yang selanjutnya ada ideologi dan falsafah, sasaran dari tujuan pembangunan, dasar kebijakan, data dan metode, kondisi lingkungan sosial, politik, dan budaya. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat berjalan dengan baik. Salah satu pengertian pembelajaran dikemukakan oleh Gagne pada tahun 1977, yaitu pembelajaran adalah serangkaian peristiwa-peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung beberapa proses belajar yang bersifat internal. Lebih lanjut, pada tahun 1985 mengatakan bahwa pembelajaran dimaksudkan untuk menghasilkan belajar. Situasi eksternal harus dirancang sedemikian rupa untuk mengaktifkan, mendukung, dan mempertahankan proses internal yang terdapat dalam setiap peristiwa belajar. Adapun beberapa rancangan proses kegiatan pembelajaran yang harus diterapkan adalah dengan melakukan pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, serta metode pembelajaran. Jenis-jenis metode pembelajaran. Metode adalah
salah satu faktor penting dalam proses pembelajaran untuk menentukan keberhasilan belajar. Ada beberapa jenis metode pembelajaran. Yang pertama ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah sebuah metode yang dilakukan oleh pengajar dengan cara mencontohkan terlebih dahulu kepada siswa. Yang selanjutnya ada metode imitasi. Imitasi dapat diartikan sebagai tiruan. Pada penggunaan sebuah metode pembelajaran, seorang pengajar vokal tidak cukup dengan hanya menggunakan satu metode, tetapi harus berbagai metode. Yang selanjutnya metode ceramah. Metode ceramah adalah cara penyampaian bahan pelajaran dengan komunikasi lisan. Metode ceramah menurut Hasibuan adalah cara penyampaian bahan pelajaran dan komunikasi lisan. Yang selanjutnya metode latihan. Metode latihan adalah penyampaian materi pengajaran melalui proses latihan untuk menanamkan suatu kebiasaan. Yang selanjutnya matematika. Matematika adalah ilmu tentang kuantitatif, struktur ruang, dan perubahan. Matematikawan menemukan pola, merumuskan dugaan baru, dan membangun kebenaran melalui metode dedukasi ketat yang berasal dari aksioma dan definisi bertepatan. Seorang ahli matematika, Benjamin Peirce, disebut matematika sebagai ilmu yang menjelaskan kesimpulan masing-masing. Yang selanjutnya, menurut Johnson dan Rising pada tahun 1972, matematika adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang logik. Matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat. Representasinya dengan simbol dan padat lebih berupa bahasa simbol mengenai ide daripada mengenai bunyi. Berdasarkan uraian dari pendapat beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa matematika adalah kegiatan manusia yang mengkaji berbagai benda abstrak yang berkaitan dengan angka-angka yang digunakan untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari dan juga digunakan sebagai pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang selanjutnya kita masuk ke pembelajaran matematika. Pentingnya pembelajaran matematika tidak lepas dari matematika dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, matematika tidak lepas dari pembelajaran. Menurut Enceng Mulyana pada tahun 2008, pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap upaya yang sistematis dan disengaja untuk menciptakan kondisi-kondisi agar terjadi kegiatan belajar mengajar. Menurut Usman, pada tahun 2008, pembelajaran adalah proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peran utama. Pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika merupakan proses aktif dan konstruktif sehingga siswa mencoba menyelesaikan masalah yang ada sekaligus menjadi penerima atau sumber dipelajari serta mencari hubungan antara konsep dan struktur matematika di dalamnya. Yang selanjutnya perencanaan pembelajaran matematika. Perencanaan pembelajaran matematika adalah kegiatan operasional yang dirancang oleh guru yang berisi skenario tahap demi tahap tentang kegiatan matematika yang dilakukannya di kelas bersama siswa dalam satu kali tatap muka atau satu kali pertemuan. Perencanaan pembelajaran matematika yaitu tahap awal dalam kegiatan suatu pembelajaran matematika terkait dengan pencapaian tujuan dan pembelajaran matematika yang harus direncanakan dan diaktualisasikan serta diarahkan pada pencapaian tujuan atau penguasaan sejumlah kompetensi dan indikator sebagai gambaran hasil belajar. Rencana pembelajaran matematika ini disusun mengacu kepada hakikat pembelajaran matematika yang menekankan penguasaan konsep dan algoritma di samping kemampuan memecahkan masalah dan mengacu juga kepada prinsip-prinsip mempelajari matematika yang harus hierarkis. Rencana pembelajaran matematika penting untuk disusun oleh guru sebagai melaksanakan pembelajaran, karena rencana pembelajaran inilah yang nantinya merupakan
arah atau petunjuk bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran matematika yang efektif dan efisien. Menurut Sujadi, pada tahun 2003, matematika memiliki karakteristik yang pertama, memiliki objek kajian abstrak, bertumpu pada kesepakatan, berpola pikir deduktif, dan memiliki simbol yang kosong. Yang selanjutnya, ciri-ciri rencana pembelajaran matematika yang sekaligus merupakan prinsip-prinsip dalam menyusun rencana pembelajaran matematika. Yang pertama, ilmiah. Yang kedua, relevan. Yang ketiga, sistematis. Keempat, konsisten. 5, memadai. 6, aktual dan konstektual. 7, fleksibel. 8, menyeluruh. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.